Sehingga kalau sudah kita mengatakan kita dimiliki Allah, apa yang mau dikhawatirkan? Jadi ketika sekarang kita bicara khawatir itu apa? Khawatir itu merasakan sesuatu terhadap sesuatu yang belum terjadi, kan khawatir. Sedih, merasakan sesuatu terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Padahal kalau kita bicara tentang syariat agama ini, rezeki sudah diatur, maut sudah diatur, jodoh sudah diatur, semua sudah diatur. Apa yang mau dikhawatirkan? Kenapa kita bisa kayak begitu atau orang-orang kayak begitu? Karena memang mereka tadi keluar dari zona kehambaannya, lupa bahwa dia hamba, lupa. Ya. Makanya sadarilah diri kita bahwa kita hanya hamba. Hamba itu ada majikan. Majikan itu yang ngurusin dia. Tugasnya hamba itu ngapain? Berkhidmat dengan majikan. Tak ada yang lain. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Allah sudah jelaskan bahwa aku tuh ciptakan kalian ngapain? Beribadah. Masalah rumah tangga misalkan, kalau kita ambil satu cuplik, satu potret kehidupan, muncul gara-gara apa? Suami tidak paham hak, suami tak paham kewajiban, istri tak paham hak, istri tak paham kewajiban. Sehingga muncullah kalimat-kalimat rumah tangga itu penguasanya istri, segala gitu-gitu lah. Tidak paham. Kalau kita lihat lagi bagaimana Quran ngomongin tentang seorang ayah, katakanlah rusaknya generasi itu gara-gara apa? Bukan gara-gara ibu, tapi Al-Quran menyebutnya gara-gara ayah. Gara-gara ayah. Maka subhanallah sekalian, bayangkan ya, masalah yang ada di dunia saat itu bisa selesai kalau ayahnya soleh. Selesai. Ayahnya menjadi guru bagi istrinya, suami tadi menjadi guru bagi istrinya, guru bagi anak-anaknya. Yang sekarang kan kita nggak dapat itu. Itu yang terjadi. Sehingga muncullah masalah-masalah, bahkan apa tuh namanya, hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan ya masuk di situ juga sebenarnya. Ya, padahal lagi disampaikan jangan keluar dari zona kehambaan, jangan. Yakinlah bahwa urusan kita itu, hidup kita itu Allah yang urus semua. Dikit-dikit was-was, suami lama sedikit pulang, kemana dia? Kawin lagi kah dia? Itu aja kerjaan tiap hari. Anak di pondok, ya anakku gimana ya? Kira-kira makannya gimana? Semua diwas-wasin. Enggak tenang kan? Padahal cukup dengan kalimat, ya Allah, ku titipkan anakku ini di pondok kepadamu. Ya Allah, ku titipkan suamiku kepadamu, ya Allah, ketika dia bekerja. Mau dia pergi kerja silakan, mau dia maksiat urusan dia sama Allah, selesai. Gak usah berusaha. Akhirnya apa? Gara-gara kebanyakan was-was mikir ini itu, apa yang terjadi? Jasadnya kehantam. Itu poinnya. Ngapain hidup kayak begitu? Ada orang ngomongin kita misalkan, gibahin kita misalkan. Gibah itu kan ngomongin sesuatu yang tidak benar dan kita tidak suka, kami gibah, itu termasuk dosa besar. Terus kita harus ngapain? Balas di sosmed. Ya Allah, receh banget hidup kita tuh. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau naik level jiwa, hati, pikiran Anda, jangan tumpahkan perasaan di sosial media. Kalau saya, ini orang macam apa ya ini? Tulis di sosmed, buat apa orang lihat? Bahkan yang paling konyol, urusan rumah tangga pun ditulis di sosmed. La haula wala quwata illa billah. Kaidahnya ada loh, urusan rumah tangga itu kalau ada masalah jangan pernah ngomongin masalah rumah tangga kepada orang yang tidak paham agama. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena solusinya jelas, pasti dia suruh cerai. Pasti cerai. Tapi kalau Anda ngomong sama orang yang paham agama, akan keluar nasihat. Itu poinnya. Jadi jangan lagi ngember. Apalagi Facebook, Instagram dijadikan tempat untuk nuangin rasa. Receh banget hidup. Sudah terlalu banyak sampah kehidupan ini dibuat oleh orang-orang di luar sana. Jangan lagi tambah dengan sampahnya kita. Lebih baik Anda tulis astagfirullahaladzim, orang baca dapat pahala, daripada tulis sesuatu yang gak ada manfaat. Kan gitu. Dan Nabi sudah sampaikan salah satu tanda beriman ya seseorang adalah apa? Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau mau iman itu tetap stabil, tenang kita, maka kalau tidak ada manfaat, termasuk juga
Kalau misalkan bukan urusannya kita, maka jangan dikepoin. Jangan dikepoin. Tetanggaku makan paginya apa ya? Hah? Makan siangnya apa ya? Tadi dia makan sama saya, itu beli mobilnya kredit apa cash ya? Ya kan. Apa urusan? Sibuk aja mikirin orang, pikirin hisab sendiri. Dia lebih penting. Gitu. Sehingga nanti yang terjadi apa? Masya Allah hatinya tenang, bahagia. Pagi-pagi Masya Allah hari ini mau ketemu Allah lagi nih. Lihat, karakternya kita itu baru sekalian, imannya kita itu akan tampak dari lisannya kita nih ngomong apa. Segitu-gitunya katalah orang Arab, segitu-gitunya orang Arab yang katakanlah membawa berita, yang ngomongin berita tentang cuaca, perempuan gak pakai jilbab, tapi kalau dia ngomong tentang perakiraan cuaca ada kata insya Allah di situ, biiznillah. Coba aja lihat. Kita ini kadang-kadang lupa dengan kata kita. Saya bilang tadi, ucapan kita ini hasil dari sini, hasil dari imannya kita. Maka Nabi Ayub itu, ya, kalau kita kembali ke Nabi itu kok bisa dapat gelar kayak begitu? Karena nih saya kasih tahu resepnya. Kalau Anda mau hidupnya damai, sejahtera, tenang, kita contoh Nabi Ayub, maka ada 3 poinnya di situ disebutkan Al-Quran tentang sosok Nabi Ayub. Kok bisa Nabi Ayub itu kayak begitu? Yang pertama, abad. Abad itu apa? Dia menyadari dirinya hamba. Itu abad. Maka potret Quran Nabi Ayub itu tadi disampaikan di ayat, saya lupa surat Shad atau surat Al-Anbiya itu, Nabi Allah mengatakan situ, nanti coba cari lupa. Jadi intinya potret yang Allah pakai situlah Nabi. Hamba. Jadi pertama kalau kita mau hidup tenang, maka yang pertama pahamilah bahwa kita hamba. Hamba itu punya majikan. Majikan itu yang ngurusin kita. Udah itu poinnya. Gak perlu baper-baperan, gak perlu susah hati, semua sudah diurus sama Allah. Tenang aja. Tugas kita hanya menjalankan ketaatan.